nggak ada perang. Ya Pak ya? Ya, ya tunggu ya Pak. Biar saya carikan jemput. Ya? Ya, Bapak di sini ya. Saya menyebutnya sebagai drama 3 babak dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Mensos Risma. Ini tidak perlu waktu terlalu lama. Drama 3 babak ini berakhir sad ending atau sedih endingnya, atau bahkan mungkin yang lebih tepat ada shame ending, berakhir dengan memalukan. Tidak perlu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membongkar CCTV di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Juga tidak perlu Kepala Dinas Sosial Jakarta Pusat untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang tadi saya putarkan videonya di awal. Benarkah dia gelandangan seperti pengakuannya, atau sebenarnya itu bagian dari drama Korea? Begitu para netizen yang menyebutnya. Dan yang berhasil membongkar drama Korea 3 babak dari Bu Risma ini adalah seorang netizen. Jadi memang sejak awal kasus ini cukup mencurigakan, dan kemudian ternyata tidak perlu waktu terlalu lama siapa identitas dari gelandangan ada di Jalan Tamrin itu langsung diketahui. Drama belusukan Risma akan dilaporkan ke Polda Metro. Gus Yassin, dugaan kebohongan publik. Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Kiprah Nahdliyah atau PPKN, Cecep Muhammad Yassin, akan melaporkan aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat menyisir gelandangan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya. Aksi mensos ini oleh netizen disebut sebagai drama Korea Risma. Mengerikan sekaligus memalukan. Saya sudah beli tiket untuk terbang Jakarta melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya. Polisi harus berani membongkar dugaan kebohongan publik, hoax. Begitulah disampaikan Gus Yassin, panggilan akrab Cecep Muhammad Yassin. Belakangan aksi Mensos RI Risma menuai kontroversi. Sosok gelandangan yang dijumpai di kawasan Sudirman misalnya, dianggap sudah diatur atau settingan demi pencitraan sang menteri. Adalah pemilik akun Facebook bernama Ade Idol yang mengaku mengenal sosok gelandangan yang ditemui Risma pada Senin 4 Januari 2021 tersebut. Ade mengunggah foto 2 orang berambut putih dan bertopi yang diduga PMKS tengah makan bersama. Ade menyatakan pria gondrong rambut putih adalah orang PDIP dan berjualan poster Presiden RI pertama Soekarno serta es kelapa. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih ubanan kayak kenal itu. Tukang jualan poster Soekarno, memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya di Jalan Minangkabau, Manggarai. Selain itu ia juga jualan kelapa muda, terciduk juga. Begitulah tulis akun Ade Idol yang di-capture dan diunggah Andi, dibalas oleh beberapa komentar dari akun-akun lain. Menurut Gus Yassin, tugas penting Mensos RI sekarang bukan menemui gelandangan. Apalagi kalau benar itu adalah sinetron yang disetting untuk pencitraan. Kalau benar sangat melukai hati rakyat. Mensos sekarang harus bekerja keras mengawal bansos triliunan rupiah. Benarkah bansos itu sampai kepada yang berhak? Ini yang harus diatasi Mensos, bukan belusukan ke selokan. Masih menurut Gus Yassin, sebentar lagi pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Ini untuk mengurangi penularan COVID-19. Dalam pembatasan sosial berskala besar, kegiatan ekonomi masyarakat dibatasi. Hersubino Arif, wartawan senior Jakarta, melalui channel YouTube Hersubino Point, melihat ada 3 masalah fatal dalam aksi Mensos RI Risma. Pertama, pengatur laku salah memilih lokasi. Ia merasa sukses ketika mendorong Risma belusukan ke bantaran kali. Masuk ke lorong jembatan. Rupanya si pengatur laku sedang mempersiapkan kejutan yang lebih besar dengan menemukan gelandangan di Jalan Sudirman Tamrin. Yang kedua, jelasnya salah memilih aktor. Karena yang dipilih itu bukan gelandangan murni, tapi seorang pendukung PDIP serta dikatakan netizen. Kesalahan ketiga merupakan kesalahan dari penulis skenario. Saya menduga penulis skenarionya tim dari Surabaya. Dia tidak begitu memahami kondisi Jakarta. Kurang observasi, akhirnya salah memilih tempat. Salah juga memilih aktor. Akhirnya terbongkar.
Ibu Risma kena getahnya. Begitulah tegas Herssu. Humas Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Fatonah menceritakan, aksi belusukan yang dilakukan Risma sejak hari pertama menjabat, 28 Desember lalu. Ia mengungkapkan setiap pagi sebelum berangkat kerja, Risma selalu menemui para penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan. 28 Desember, Risma meninjau kolong jembatan yang menjadi tempat tinggal tunawisma di kawasan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Tanggal 30, Risma belusukan menemui sekelompok warga yang tinggal di bawah tol Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara. 4 Januari, bertemu dengan sejumlah gelandangan Jalan Sudirman Tamrin. Yang terbaru, 6 Januari, Risma beserta jajarannya kembali melakukan belusukan di dekat rumah tinggalnya. Masalahnya, apakah gelandangan di kawasan Sudirman Jakpus itu asli atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Menurut Ridwan Saidi, selaku budayawan Betawi sekaligus pengamat sosial, kalau Risma memang berniat merazia tunawisma, yang perlu diperhatikan adalah di mana tunawisma itu tidur. Menurutnya tidak dipungkiri memang masih banyak tunawisma di Jakarta. Contohnya di kawasan Tanah Abang, sejumlah kolong jalan tol. Ia pun lantas mempertanyakan tunawisma yang ditemui Mensos Risma. Bahkan Babe Saidi menilai ada sebuah keanehan. Jadi salah kalau cari gelandangan di Jakarta. Kalau untuk keperluan sinetron ya bisa aja, namanya juga sinetron. Gelandangan juga bisa diadakan di Hotel Hilton. Begitulah sindirnya. Kerja Bu Risma selaku menggantikan Juliari Peter Batubara sebenarnya mudah. Tidak perlu masuk ke kolong jembatan atau menyisir keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Tugas Risma di masa pandemi ini cukup fokus mengawasi penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya telah diikuti oleh Juliari Batubara. Penyaluran per 4 Januari juga lebih mudah diawasi. Pasalnya pemerintah menyalurkan bansos secara tunai, serta transfer ke rekening penerima program bansos. Penyaluran model ini telah digaungkan Rizal Ramli sejak awal pandemi. Rizal menyarankan agar bantuan dikirim melalui ATM dari bank yang memiliki jaringan luas. Dengan penyaluran model ini, bansos tak lagi jadi bancaan. Apalagi tersiar kabar paket sembako yang dikirim ke rakyat telah dikutil Rp100.000 per paket. Selain itu, penyaluran bantuan juga bisa tepat sasaran. Saran ini menurut Rizal sudah dijalankan Jokowi, kini tinggal Risma mengawasi. Tepatnya di bulan Mei 2020, Rizal telah menyarankan agar pemerintah menyisihkan dana pandemi sebesar Rp300 triliun untuk disalurkan ke rakyat melalui ATM. Menurutnya pemberian sembako tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Sebab selain bisa dikorupsi, kebutuhan rakyat juga belum tentu cocok dengan paket yang diberikan. Selain itu, jika saran Rizal Ramli diikuti semua, maka bukan tidak mungkin BRI akan menjadi bank yang disegani dunia. Serangkaian penyidikan dugaan gratifikasi digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di pemerintah Kota Batu. Hari ini penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Bersamaan tim penyidik KPK lainnya ikut menggeledah ruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Pemkot Batu. Tim KPK sendiri datang ke Balai Kota Among Tani sekitar pukul 10 pagi. Dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata lengkap, penyidik KPK langsung menuju ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang berada di lantai 5 gedung Blok Office. Petugas kepolisian berjaga di ujung tangga lantai 5. Awak media diminta hanya sampai di lantai 4. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menuturkan tim KPK tengah menggelar penyidikan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Pemkot Batu kurun waktu 2011-2017. Penggeledahan kemudian dilakukan di sejumlah ruang kerja organisasi perangkat daerah. Dari penggeledahan Kamis 7 Januari 2021, tim penyidik menyasar ruang Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Adapun di 3 lokasi tersebut diamankan berbagai dokumen.